maka du pemilik al-ilmi ilmu, orang yang mempunyai ilmu, yabqa, dia akan kekal. Kekal bukan orangnya, fisiknya bukan, walaupun dia sudah meninggal, tapi ilmu akan kekal. Ilmu apa itu? Yang pernah diajarkan, ilmu apa yang pernah dituliskan, seperti kitab-kitab seperti ini. Ya, walaupun para mu'alif sudah meninggal dunia, tapi ini akan kekal abadi. Bukan dicetak lagi. Enaknya itu punya ilmu begitu. Apa yang kekal? Isuhu, kemuliaannya. Mutadhaifah yang dikenang, wadul jahliwa dan dul jahli, sedangkan orang bodoh. Ba'da sesudah al-mauti, kematiannya, tahta di bawah as-sayaridi kehinaan. Sedangkan orang bodoh adanya sama matinya sama saja. Adanya tidak pernah memberikan kontribusi apa-apa, meninggalnya pun tidak pengaruh dampak bagi yang hidup setelahnya. Ini jangan sampai ada orang yang hidup tapi nggak dianggap hidup. Harus bisa memberikan manfaat. Ilmu kita, ide kita, kreativitas kita, tenaga kita, waktu kita, apalagi ilmu kita. Harus ada yang kita bisa torehkan sehingga kita sudah meninggal, kenangan baik selalu ada. Ungkapan, pembicaraan, cerita, kisah kebaikan kita akan menggema. Contoh misalnya di Khalil Bangkalan. Nah, itu beliau walaupun sudah wafat, tapi subhanallah, ya, karya-karya beliau, kitab-kitab beliau, santri-santri beliau, meneruskan perjuangan beliau. Yaitu Syekh An-Nawawi Al-Bantani, karya-karya beliau, Allahu Akbar. Kita ingin meniru mencontoh, walaupun tidak sampai level kita jadi ulama, minimal santri yang kreatif, yang ketika saat ada memberikan manfaat itu untuk yang lain. Ketika tidak ada, kita dibutuhkan, dicari. Fahayhata keadaan. La yarju, la tidak yarju, mengharapkan. Mudahu, masanya. Man siapa irtaqo, yang tinggi. Rupa kedudukan waliyil mulki pemilik kerajaan,
pemilik kekuasaan atau raja. Wa idal kata'i wa dan ila, kepada al kata'i, yaitu seorang panglima. Jadi dikatakan di sini, siapakah keadaannya yang lebih lama, yang lebih tinggi, yang lebih mulia derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang raja atau seorang panglima tertinggi di satu kerajaan atau orang berilmu. Ini satu pertanyaan yang tentunya tidak membutuhkan jawaban lagi. Karena apa? Jawabannya sudah pasti raja, presiden, menteri, semuanya akan selesai masa jabatannya. Begitu masa selesai jabatannya, apa yang terjadi? Menjadi rakyat jelata lagi. Tapi kalau beliau punya ilmu, selesai menjabat sebagai presiden, bisa menjadi dosen, bisa mengajar dengan ilmunya, bisa membuat kampus perguruan tinggi untuknya. Tapi kalau nggak punya ilmu, ya sudah, kembali ke kampung, ya nyangkul, karena nggak punya apa-apa. Makanya penting sekali ilmu agama ini. Allah sampai dibandingkan walaupun seorang raja, seorang petinggi negara, tidak ada apa-apa. Mereka meninggal sudah selesai, tidak ada kenang. Paling itu loh, mantan presiden itu, mantan bupati itu, mantan dan seterusnya. Kalau orang berilmu, orang akan selalu berdoakan saat keluarnya, ingatnya, Fatihah akan terus mengalir untuk mengiringi sebagai tanda mahabbah dan kecintaannya, karena saat hidup dia pernah diajarkannya. Saat hidup dia telah memberikan kebaikan untuknya, membidiknya. Allah. Sa'umli alaikum akan aku jelaskan atau akan uraikan, terangkan alaikum kepada kalian semuanya. Alaikum kepada kalian semuanya. Ba'udhu sebagian ma apa-apa di dalamnya, di dalam ilmu itu. Pas mau maka dengarkan. Ini mu'alif atau penyair ini ingin menyampaikan apa saja manfaatnya antara kedudukan pangkat ya raja dengan keilmuan atau orang yang diberikan Allah ilmu yang manfaat saat hidupnya itu. Fafi di dalam hasrun ringkasan dari dikri uraian atau penjelasan kulli setiap al-manaqib. Manaqib apa saja? Sejarah. Makanya ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, manaqib Syekh An-Nawawi, ya. Itu manaqib artinya apa saja? Sejarah. Gua dia siapa ini? Al-ilmu, kembalinya. Gua al-ilmu. An-nur itu adalah cahaya. Kuliah nur di atas cahaya atau dari mengalahkan semua cahaya. Ulah setiap an-nur cahaya. Nur ala nur. Ilmu adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya mengalahkan segala cahaya yang ada. Yahdi akan menuntun. Yahdi akan menuntun atau akan membimbing. Andari al-ama dari kegelapan. Nanti diterjemahkan buta bisa. Buta itu nggak tahu antara satu ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Dari kegelapan. Wa dzul jahli dan dzul jahli adapun kebodohan. Marro
marro akan melewati ad-dahri masa baina antara al-ghoyahidi di dalam ketidaktahuannya, ayat al-jahli al-ghoyahidi. Sedangkan ini cahaya akan membimbing menuntun kepada seseorang di dalam satu kegelapan, dan akan menuntun membimbing kepada orang yang bodoh sehingga menjadi pandai di setiap waktu, setiap masa. Selama dia mau belajar, maka akan terbimbing dengan adanya nur atau cahaya ilmu itu. Dia ilmu ad-da'watu, yaitu laksana dakwah itu apa? Puncak. Asyama'u bukan pakai sih, kalau as-sama'u langit, kalau syama'u apa masalah itu? Kitabnya apa? Yang menjulang, ya, menjulang. Tahma yang bisa menyelamatkan min dari man seorang, iltaja tahma yang bisa menyelamatkan man kepada seseorang, iltaja dari suatu bahaya atau banjir, ilaiha kepada wayusi, dan akan berjalan aminan dengan aman, dengan damai, finnawaidi di dalam an-nawaidi, aminan yaitu keamanan, finnawaidi di dalam suatu hal yang mencelakakan. Jadi ibaratnya ilmu itu seperti apa tadi? Seperti gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, yang mampu dan bisa menyelamatkan semua orang yang dari kebanjiran. Ketika orang banjir, yang dituju mana tempatnya? Dataran tinggi. Dia akan berusaha berupaya untuk menaiki kapal, untuk menaiki perahu sampai menuju tempat yang tinggi yang tidak bisa dijangkau dengan air itu. Bihi, dengannya yanju dia selamat, wan nasi dan manusia, fi ghafalatihim, fi pada ghafalatihim, fi ghafalatihim dalam kelalaian mereka. Bihi dengan ilmu itu yang tertaji, dia akan naik atau memperoleh derajat warruhu bainat tara'ibi, tidak akan hanya memperoleh kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang agung, tapi warruhu dan jiwanya bainat tara'ib, antara tingkatan-tingkatan. Jadi orang itu akan diberikan kedudukan sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki. Di dunia saja ini sudah dibedakan ya. Coba lihat orang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Di dunia saja sudah dibedakan oleh Allah, ditempatkan Allah sesuai dengan skillnya, ya kan? Karena ilmu itu yang memposisikan
diri seseorang. Ada jadi dokter, ada jadi kontraktor. Milih mana? Dokter atau kontraktor? Kontraktor. Kalau dokter itu seorang ilmuwan. Kalau kontraktor itu apa? Seniman, kontraktor atau seniman. Apa kontraktor itu? Businessman, bikin rumah, bikin jalanan, bikin jembatan, main kontraktor. Atau orang itu bisa ingin menjadi bupati atau menjadi kiai juga karena ilmunya yang menempatkan. Insinyur atau tukang sayur, milih mana? Ternyata ilmu yang memposisikan diri kita itu. Allah. Dengan ilmu itu yashfa'u akan memberikan syafaat atau pertolongan. Al-insan manusia man kepada seseorang roha yang melakukan kemaksiatan ila kepada dar'imiron, ila kepada dar'i rendah-rendahnya atau tingkatan terendah. Kalau bahasa kita intip, ya. Bidarkil asfali minanan, apa derajatnya? Tingkatan paling rendah, amironi di neraka. Syarri keburukan, paling buruk lagi syarri al-awaqib, seburuk-buruk al-awaqib, yaitu dari akibat atau ending seburuk-buruk akhirat, endingnya apalagi selain akhirat. Ada namanya su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Nah, kalau awal itu salah satunya adalah bentuk daripada seburuk-buruk dari akhir kehidupan seseorang. Orang yang tidak punya ilmu akan mengalami hal itu karena tidak tahu halal haram, tidak tahu hak batin. Maka ketika dia mendapatkan satu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, siksaannya pun ternyata siksaan yang paling rendah. Karena apa? Dia tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan, tidak mau menuntut ilmu. Kalau ada orang yang tak tahu tentang sesuatu karena tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan para ulama, karena tidak ada akses media yang mampu dan bisa masuk ke orang itu, maka itu malah dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Tidak ada satupun yang bisa menjangkau di mana dia tempat tinggal, sehingga kehidupannya seperti, mohon maaf, seperti hewan di tengah hutan yang tidak ada kenal kanan kirinya kecuali kehidupannya bertarsan, kenal tarsan. Wow, tidak pakai celana dalam, tidak pakai apa namanya itu, kaos dalam, tapi anehnya pakai kacamata. Tidak pakai celana, tidak pakai baju, tapi pakai kacamata. Nah, seperti ini wallahu a'lam bagaimana nanti kebijakan Allah. Karena apa? Dia tidak tahu. Tidak tahunya karena tidak sengaja. Tidak ada orang yang memberitahu, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang tidak pernah ketemu dengan nabi, tidak pernah ketemu dengan rasul, tidak pernah ada ulama yang bisa menjangkau di tempat dia tinggal. Sehingga hukumnya nanti wallahu a'lam, mungkin bisa jadi dia adalah menjadi penghuni surga, tapi tempatnya ada di tempat yang OB, bagian pelayanan dari service. Ya, karena apa? Tidak punya amalan kebaikan, pahala
atau melakukan dosa-dosa pun nggak pernah ngerti itu kalau itu adalah suatu dosa atau suatu yang haram. Pemagaman barang siapa Roma mencari, Roma memburu dengan ilmu, Roma memburu atau mencari dengan ilmu Roma, maka berarti dia memburu atau mencari al-ma'ariba, sesuatu yang manfaat, kullaha seluruhnya, wa dan man barang siapa hajabu memperoleh ilmu itu, haja memperoleh dengan ilmu itu, haja berarti dia memperoleh atau mendapatkan kulla setiap al-maqalibi, sesuatu yang dicari. Kalau orang sudah mendapatkan ilmu, dia berarti memperoleh sesuatu semuanya yang dicari manusia. Karena pesan Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bila ilmi, barang siapa ingin bahagia dunia maka harus punya ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi, barang siapa ingin hidup bahagia di akhirat maka dengan ilmu. Wa man arada huma, barang siapa ingin hidup dua-duanya maka harus dengan ilmu. Huwa ilmu itu al-mansibu, suatu kedudukan, al-ali yang amat sangat tinggi, al-ali amat sangat tinggi. Ayat sahibal hijab, wahai sahibal hijab, sahibah yang mempunyai al-hijab, sesuatu kedudukan yang luhur. Tidak apabila engkau mendapatkan dengan ilmu itu, hawwid kerisauan, dengan hawti, dengan tidak adanya al-manasibi kedudukan. Maka pesan musonif atau penyair ini, ilmu lebih tinggi dari segala-galanya. Walaupun ada orang yang sukses secara dunianya, tapi ketika orang sudah mendapatkan ilmu itu tidak ada kerisauan, tidak ada kegalauan, walaupun dia tidak mendapatkan kedudukan di dunia. Tapi orang punya ilmu, dia akan terus mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, karena semua ditata dengan ilmunya. Cara bicaranya, cara makannya, tidak orang yang punya ilmu, cara makannya aja beda. Orang yang nggak punya ilmu nggak pernah dia berdoa sebelum makan. Orang nggak punya ilmu dia akan makan dengan tangan kirinya. Orang nggak punya ilmu dia akan makan dengan berjalan. Kalau punya ilmu dia akan memikir 1000 kali. Pantas tidak saya makan berjalan. Pantas tidak makan minum dengan berdiri. Dia tahu ilmunya. Ya, maka akan memotongi dirinya, akan menjadi orang yang rendah. Orang berilmu menguat akan ditahan, akan ditutup. Kalau orang yang berilmu maka ada suara yang dikeraskan. Wah, orang berilmu tidak akan berteriak-teriak, tidak akan mencaci, tidak akan memaki. Karena apa? Itu sama dengan menjatuhkan dirinya sendiri dan juga kehinaan.
Fa'in fataka maka in apabila fataka menimpaka kepadamu dunia wa dan tibu sebaik-baik na'imiha kenikmatan dunia Fagobik maka jangan cemas. Fa'inna maka inna sesungguhnya al-ilma ilmu khairu itu lebih baik al-mawahibi, lebih baik al-mawahibi pemberian al-mawahib. Maka ketika kita nggak dapat dunia dan diberikan kekayaan oleh Allah, nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya kendaraan apapun, tapi fa'inal ilmu, tapi dia diberikan ilmu, maka apa kata penyair ini, fa'innal ilma khairul mawahib, karena sesungguhnya ilmu itu sebaik-baik pemberian. Ya, jadi dunia bukan ukuran suksesnya seseorang. Sekali lagi, kalau dunia menjadi ukuran suksesnya orang, maka yang paling sukses adalah korun. Tingginya kedudukan, pangkat itu bukan ukuran sukses atau ukuran seseorang dicintai oleh Allah. Kalau itu menjadi ukuran, berarti Fir'aun orang yang paling tinggi kedudukannya. Nah, semua itu kembali kepada ilmu. Allah janji di dalam surat Al-Mujadilah, apa janji Allah? Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma. Nah, ini yang terus kita renungkan, bahwa Allah akan mengangkat kedudukan hambanya yang beriman dan hambanya yang punya ilmu. Ini kita hadir untuk mencari ilmu, kita hadir untuk membekali kita dengan ilmu. Insya Allah anak-anakku, kalian akan bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat selama kita bisa menggunakan ilmu dengan sebaik-baiknya, manfaat untuk diri kita dan akan memberikan manfaat untuk yang lain. Bisa. Ayo ada.